Selamat pagi anak-anak Lose. Iya, hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu Lose mau tanya sama kalian semua, bagaimana keadaan kalian di rumah? Apakah sehat luar biasa? Luar biasa. Iya, Lose di sini sehat luar biasa. Maka dari itu kita juga di rumah harus sehat luar biasa. Nah, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Tetapi sebelum berdoa, mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Iya, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, kami kembali memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan. Pakailah tubuh kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, mari kita nyanyikan lagu selanjutnya, yaitu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Semangat. Wih, Lose semua di sini semangat. Lose yakin juga di rumah pasti semangat. Iya, kita nyanyikan lagu kita selanjutnya, yaitu Yesus Pokok.
Iya, anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, minggu ini merupakan hari Mama. Iya, lalu mau tanya sama kalian, udah pada ngucapin selamat hari Mama nggak sama mama kalian? Udah lah, Udah. Nah, anak sekolah minggu udah belum? Nah, kalau yang udah, bagus. Kalau yang belum, sekarang mari kita ucapkan sama mama kita selamat hari Mama dan berterima kasih kepada Mama. Iya, untuk lagu selanjutnya kita nyanyikan lagu Terima Kasih Mama Papa. Baiklah anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Lingkupiku. Dengan kuasa
Selamat pagi, shalom anak-anak Lause semuanya. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya anak Lause. Anak-anak Lause, sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami, agar kami semua dapat dengan tertib, tidak bermain-main, dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Lause sapa, selamat pagi dan shalom. Anak-anak Lause, pada hari Minggu ini merupakan minggu yang spesial bagi kita semua. Di mana bulan Mei, yaitu pada minggu kedua, di mana kita juga merayakan Hari Mama Sedunia. Ya, anak Lause, untuk hari ini sudah minggu ketiga di gereja kita di GMI Antioquia Pancur Batu di sekolah minggu. Pada hari ini kita juga bersama-sama merayakan momen Hari Mama. Anak-anak Lause, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita membuka kitab dalam kitab Kolose 3 ayat ke-20 anak Lause. Anak Lause dapat membaca di depan layar bersama-sama dengan Lause membaca ya. Kolose 3 ayat ke-20. Yuk kita baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi kita baca bersama-sama anak Lause. Kolose 3 ayat ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mengapa sih mama itu begitu spesial bagi diri kita? Ya, karena mama adalah anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita anak-anaknya. Karena melalui mamalah maka kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Kalau tidak ada mama, maka kita pun tidak ada. Maka dengan itu anak-anak Lause, kita harus selalu taat kepada orang tua kita, kepada mama kita, kepada papa kita juga. Anak-anak Lause, kalau Lause pernah lihat ada seorang wanita, perutnya seperti Lause, ya, besar. Ya. Isi di dalam perut itu ternyata adalah seorang bayi, seorang anak. Dan ternyata ibu itu sedang mengandung. Ternyata ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, itu cukup lama anak Lause ya, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, tetapi 9 bulan anak Lause, ibu kita mengandung. Bayangkan anak Lause, kita berada di dalam perut ibu kita. Kemanapun ibu kita ini pergi, dia selalu membawa kita kemana-mana. Dia selalu menjaga kita. Sehingga pada waktunya, dia akan melahirkan kita ke dalam dunia ini. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja anak-anak Lause. Bukan hanya setelah melahirkan lalu tugas ibu selesai.
Wah, ternyata ibu juga mempunyai tugas untuk menjaga kita. Ketika kita masih bayi, ibu memberikan kita asupan gizi, makanan, minuman, mengajari kita. Ketika kita menangis, ibu kita kemudian mendiamkan kita. Ketika kita lapar, ibu memberi kita makan. Ketika kita mungkin dalam keadaan sakit, ibu juga yang menjaga kita, anak-anak Lause. Tetapi anak Lause, jangan lupa di situ juga ada peran seorang ayah, papa kita yang juga ikut mendampingi ibu untuk selalu menjaga dan merawat kita. Maka kalau kita melihat seorang ibu itu begitu hebat, ya, karena dia selalu ada bagi anak-anaknya. Ya, begitu juga dengan kita, anak-anak Lause di rumah juga pasti mempunyai seorang ibu maupun seorang ayah. Kalau kita pikirkan anak-anak Lause, banyak sekali Lause melihat anak-anak di zaman sekarang ini selalu melawan kepada orang tuanya. Bahkan ketika dia menjawab mamanya pun dengan suara yang begitu keras, berteriak, bahkan terkadang marah-marah. Anak-anak Lause pernah tidak melawan kepada orang tua kita? Mungkin melawan kepada mama kita, melawan kepada papa kita. Pernah tidak anak Lause melakukan hal seperti itu? Wah, hal seperti itu tidak boleh anak Lause lakukan ya. Walaupun mama kita, papa kita di rumah begitu cerewet, selalu menasehati kita, selalu marah-marah kepada kita, kita tidak boleh melawan orang tua. Ya, kita tidak boleh menjawab orang tua dengan nada yang begitu kuat, dengan berteriak, dengan marah-marah. Ya, itu adalah ciri-ciri anak yang tidak menghormati dan taat kepada orang tua. Jadi anak-anak Lause, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus ada memberikan kepada kita 10 hukum Taurat. Kalau anak-anak Lause ingat, pada hukum keberapakah dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu? Hukum keberapa anak Lause masih ingat? Betul. Hukum ke-5. Hukum ke-5 dalam hukum Taurat dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, bukan hanya kepada ayahmu saja, tetapi juga kepada ibumu yang adalah orang tua kita. Tuhan saja memberikan perintah seperti itu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tentunya harus melakukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tadi anak-anak Lause, kalau masih ingat, kita ada membaca kitab di Kolose 3 yang isinya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak Lause, kita melihat juga di dalam cerita firman Tuhan, banyak sekali tokoh-tokoh, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan yang juga begitu mengasihi dan taat kepada orang tuanya. Kita boleh melihat, kalau anak Lause masih ingat, cerita tentang Samuel. Samuel ini ibunya bernama
Anak Lause masih ingat tidak nama ibu Samuel siapa? Ya, nama ibu Samuel bernama Hana. Hana adalah seorang perempuan yang tidak dapat melahirkan ketika itu. Tetapi karena dia berdoa dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan dia seorang anak yang bernama Samuel. Samuel ketika itu, ketika dia sudah bertumbuh di usia sekitar 4-5 tahun, maka ibu Samuel membawa Samuel kepada Imam Eli seperti janji ibu Samuel kepada Tuhan untuk menyerahkan Samuel menjadi hambanya Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam kitab tidak dikatakan Samuel merengek-rengek atau menolak apa yang ibunya katakan, apa yang ibunya sampaikan untuk dia dapat berada di bait Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Samuel begitu luar biasa, dia taat kepada orang tuanya. Bahkan ketika dia tinggal bersama dengan Samuel, dia juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Ini menandakan bahwa Samuel adalah seorang anak yang begitu taat dan menghormati orang tua. Ya anak Lause, selain Samuel, ada seorang tokoh yang begitu luar biasa. Tentunya anak-anak pasti tahu siapakah dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini mempunyai orang tua yang bernama, ibunya adalah Bia Maria dan ayahnya bernama Yusuf. Yesus adalah seorang anak yang juga begitu taat dan menghormati kedua orang tuanya. Yesus memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita bahwa walaupun Yesus adalah Allah, Yesus adalah orang yang berkuasa atas dunia ini, yang telah menjadi manusia, dia mempunyai kuasa atas seluruh isi dunia, tetapi dia juga adalah seorang anak yang taat dan menghormati kedua orang tuanya, anak Lause. Mendengarkan apa yang orang tuanya katakan. Kita melihat di dalam cerita firman Tuhan, kalau anak Lause masih ingat, ketika Yesus berusia 12 tahun, Yesus bersama dengan ibu dan ayahnya pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika pulang, ternyata Yesus tidak mengikuti ayah dan ibunya pulang, tapi dia berada di bait Tuhan bersama dengan imam-imam. Ya, ketika itu orang tua Yesus kemudian kembali ke Yerusalem dan melihat Yesus berada di bait Allah. Kemudian mereka pun mengatakan kepada Yesus untuk bersama-sama pulang kembali ke Nazaret. Yesus tidak menolak. Yesus mendengarkan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuamu, walaupun Yesus ini adalah manusia yang mempunyai kuasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang anak yang begitu taat dan menghormati orang tua. Maka dengan itu anak-anak Lause, kita juga sebagai seorang anak, tentunya kita tidak boleh melawan orang tua. Kita tidak boleh tidak mendengarkan apa yang orang tua kita sampaikan, anak-anak Lause. Ya, anak-anak Lause, Lause mau menceritakan ada sebuah kisah yang begitu luar biasa. Bagaimana tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Suatu ketika ada seorang ibu. Ibu ini mempunyai 2 orang anak. Mereka akan pergi untuk memancing di sebuah sungai. Ketika ibu ini memancing, kedua anaknya ini bermain-main di dekat sungai, anak Lause. Beberapa saat kemudian, apa yang terjadi? Ada suara yang berteriak dan menjerit.
Ternyata orang yang menjerit tersebut adalah anak daripada ibu itu. Wah, ibu itu terkejut. Dia langsung berlari meninggalkan pancingannya untuk pergi melihat. Ternyata apa yang terjadi ketika dia melihat di tempat anak-anaknya bermain, salah satu anaknya itu yang berusia 3 tahun digigit oleh seekor buaya anak Lause. Buaya ini menarik anak ini ke tengah sungai. Apa yang dilakukan oleh sang ibu anak Lause? Sang ibu tanpa berpikir panjang lagi, sang ibu kemudian melompat ke sungai tersebut, berenang mengejar buaya yang menggigit anaknya itu untuk menyelamatkan sang anak. Sang ibu tidak takut anak Lause, walaupun buaya itu begitu berbahaya. Apalagi kita melihat gigi buaya itu begitu tajam anak Lause. Tetapi karena ibu ini begitu mengasihi, begitu mencintai anaknya, maka dia rela mengorbankan dirinya. Kemudian sang ibu akhirnya mendapatkan sang anak tersebut yang sedang digigit oleh buaya itu. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Wah, ibu itu kemudian memukul buaya itu dan kemudian memasukkan kedua jarinya ke hidung buaya itu anak Lause. Seketika sang buaya itu pun membuka mulutnya dan melepaskan gigitannya, dan ibu menarik anaknya. Tetapi ketika ibu itu hendak melepaskan anaknya dari gigitan sang buaya, tangan ibu itu pun digigit oleh buaya anak Lause. Apa yang terjadi? Ibu itu berhasil anak Lause menyelamatkan anaknya yang berusia 3 tahun dengan luka-luka yang dia dapatkan. Tangannya luka, wajahnya pun luka, dan sang anak pun mengalami luka yang cukup lumayan anak Lause. Tetapi mereka akhirnya selamat dan dirawat di rumah sakit. Anak-anak Lause, kita melihat seorang ibu begitu luar biasa. Dia rela berkorban. Dia rela menyelamatkan anaknya dari terkaman buaya karena dia begitu mengasihi, begitu sayang kepada anaknya. Maka anak-anak Lause, kita sebagai anak-anak, maka kita harus ingat firman Tuhan yang kita baca tadi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadi anak Lause hari ini kalau masih ada di antara kita yang suka marah-marah kepada orang tua, yang tidak suka melakukan apa yang orang tua kita katakan, mungkin yang suka menjerit kepada orang tua kita, maka hari ini anak-anak Lause harus ingat firman Tuhan ini. Kita mau belajar untuk taat, menghormati orang tua kita. Karena di dalam kitab hukum Taurat yang kelima yang Lause katakan tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa, nak? Supaya panjang umurmu dan menjadi orang yang berbahagia, anak Lause. Jadi kalau anak Lause masih mempunyai seorang ibu, yang masih mempunyai seorang ayah, maka kita harus menyayangi mereka, mengasihi mereka, mencintai mereka ketika mereka masih hidup di dalam dunia ini. Karena ketika masih hidup, maka kita masih bisa mengasihi mereka. Ya, jangan setelah orang tua kita meninggal baru kita menyesal, baru kita terlambat untuk mengasihi mereka. Tetapi anak Lause, marilah pada hari mama ini, anak-anak Lause, mungkin selama ini anak Lause tidak pernah mengatakan terima kasih kepada orang tua. Mari kita belajar mengucapkan terima kasih kepada orang tua
atas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan kita. Dari kita masih kecil hingga sampai kita bertumbuh sampai saat ini. Itu semua karena jasa-jasa orang tua kita. Bukan hanya kepada mama kita, tetapi kepada papa kita yang selalu bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Maka kepada mama, kepada papa kita harus selalu menaati apa yang mereka katakan. Kita harus selalu mengasihi mereka dengan segenap hati kita. Bahkan kita mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak Lause, mari setelah ibadah ini selesai, mungkin ada di antara anak-anak Lause yang sering melawan orang tua, yang sering marah-marah. Mari katakan kepada mama kita, "Mama, Papa, saya minta maaf. Mama, Papa, saya berterima kasih karena engkau telah menjaga, membesarkan saya hingga sampai saat ini." Anak Lause boleh menjumpai orang tua kita, menjumpai mama kita, menjumpai papa kita, memberikan ciuman kasih kepada orang tua kita sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mama dan papa kita yang telah membesarkan kita. Ya, anak-anak Lause juga boleh mengingat hari di mana ulang tahun mama papa kita. Ketika momen itu kita juga boleh mengingat, kita boleh memberikan hadiah kepada mereka. Ya, jangan-jangan anak Lause tidak pernah memberikan hadiah kepada orang tua kita. Ya, hanya orang tua kita yang selalu merayakan hari ulang tahun kita. Ya, jadi mulai hari ini kita boleh ingat bagaimana pengorbanan orang tua di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita yang juga mengasihi orang tuanya. Anak-anak Lause, biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat kita lakukan di dalam hidup kita. Walaupun kita masih kecil, tetapi firman Tuhan ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan kita ini di dalam Kolose 3 ayat 20 bersama-sama. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk selalu taat kepada orang tua, karena itu adalah perintah Tuhan dan harus kami lakukan sebagai seorang anak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelum itu mari kita berdoa Bapa kami, dan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tadi lo sudah bilang kan, udah ngucapin sama hari mama atau belum sama mamanya? Udah kan? Ya kalau udah ngucapin sama hari mama sama mamanya, berarti anak yang pintar harus mengucap terima kasih yang telah membesarkan
kita sampai saat ini. Baiklah, kita akhiri ibadah kita. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Jangan malas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik anak sekolah minggu, sampai jumpa minggu depan. 我爱我的家，弟弟、爸爸妈妈，爱是不吵架，常常陪我玩耍。我爱我的家，儿子女儿我的他，爱就是忍耐，家庭所有烦躁。我爱我的家，儿子女儿我亲爱的他，爱就是付出，让家不缺乏。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜，秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住我家，充满喜乐，拥有平安，让爱永远住我们的